Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai metabolisme ya. Bab metabolisme ini merupakan salah satu bab yang intensitas kemunculannya di soal-soal SBMPTN dan UTBK itu cukup tinggi ya. Jadi kalian harus menguasai bab ini. Apalagi bab ini merupakan golongan dari bab biokimia. Jadi ada beberapa zat atau reaksi kimia yang terjadi dalam proses metabolisme. Metabolisme itu dibagi menjadi 3 subtopik ya. Yang pertama ada enzim, yang kedua adalah katabolisme, yang ketiga adalah anabolisme. Seperti yang tadi Bunda sudah jelaskan bahwa metabolisme itu artinya adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, salah satu peran dari metabolisme yaitu untuk menghasilkan energi berupa ATP. Untuk melaksanakan reaksi kimia itu diperlukan suatu zat yang namanya adalah katalis. Katalis ini fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi. Di dalam metabolisme itu juga diperlukan zat berupa katalis yang disebut sebagai enzim. Enzim itu disebut juga sebagai biokatalisator, artinya adalah katalis yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, enzim itu fungsinya adalah mempercepat suatu reaksi namun tidak ikut bereaksi. Bagaimana cara enzim dalam mempercepat suatu reaksi? Enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sehingga reaksi kimia yang terjadi, energi yang dibutuhkannya kecil dan waktunya cepat. Kita lihat ilustrasi dari kurva berikut ini ya. Di sini ada 2 kurva, yang pertama adalah kurva dengan garis yang tersambung, yang kedua adalah kurva dengan garis yang putus-putus. Di sini ada A dan B. A itu artinya adalah substrat atau reaktan atau zat yang bereaksi. Dan produk adalah zat yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Misalnya ada protein akan diubah menjadi asam amino, maka protein itu berperan sebagai substrat, enzimnya itu berupa protease, dan produknya adalah asam amino. Kurva dengan garis yang tersambung itu titik puncak reaksinya lebih tinggi daripada kurva dengan garis yang terputus. Nah, kurva dengan garis yang tersambung ini merupakan reaksi kimia yang tidak dibantu oleh enzim, sehingga energi aktivasi yang diperlukan jumlahnya itu banyak. Sedangkan yang garis terputus itu adalah reaksi kimia yang dibantu oleh enzim. Bisa dilihat titik puncaknya itu lebih rendah ya daripada garis yang tersambung. Sehingga energi yang diperlukan untuk reaksi tersebut lebih sedikit daripada tanpa menggunakan enzim. Sekarang kita bahas karakteristik dan ciri-ciri dari enzim ya. Karakteristik atau ciri enzim itu ada 10. Yang pertama adalah enzim bekerja untuk mempercepat suatu reaksi. Yang kedua, enzim tidak ikut bereaksi. Yang ketiga, enzim dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, kerja enzim itu sangat cepat. Dia bisa meregenerasi 1 juta ATP dalam waktu 1 detik. Yang kelima, enzim itu berupa protein. Mayoritasnya enzim itu terbuat dari protein, tapi ada beberapa enzim yang terbuat dari RNA. Namanya adalah ribozim. Yang keenam adalah enzim bekerja spesifik atau selektif. Contohnya adalah enzim untuk menguraikan protein menjadi asam amino itu pasti protease. Lipase itu fungsinya untuk menguraikan lipid menjadi asam lemak dan gliserol.
Lipase tidak bisa digunakan untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Itu maksud dari spesifik dan selektif. Sifat yang ketujuh yaitu enzim memiliki sisi aktif, tempat menempelnya substrat, atau disebut sebagai active site. Yang kedelapan yaitu enzim memiliki konformasi 3 dimensi yang unik atau bentuk 3 dimensi yang unik. Bentuk 3 dimensi antara satu enzim dengan enzim lainnya itu akan berbeda. Yang kesembilan, enzim bersifat reversibel atau bolak-balik. Maksud reversibel atau bolak-baliknya itu adalah enzim bisa dipakai berulang kali. Jadi misalnya ada protease yang digunakan untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, setelah reaksinya itu selesai, proteasenya tidak habis. Dia akan mencari protein yang lain untuk diubah menjadi asam amino. Itu artinya reversibel di sini. Yang ke-10 adalah enzim itu bekerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apa saja sih faktor-faktornya? Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Begitu untuk pengenalan dari enzim dan sifat-sifat atau karakteristik enzim. Semoga kalian mengerti. Harus dicatat ya semua materi yang ada di video ini. Nanti di pekan depan silahkan dikumpulkan catatannya dari pertama yang Bunda jelaskan sampai bab terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.